Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan tetap semangat belajarnya. Sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjut ke bab yang baru, yaitu ke bab 8, bangun ruang sisi datar. Nah, apa sih bangun ruang sisi datar itu dan apa macam-macamnya? Simak videonya, jangan lupa dicatat dan difahami. Nah, macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, ketiga ada prisma segitiga, yang keempat ada prisma segi empat, yang kelima ada prisma segi lima. Kemudian ada apa lagi? 5 segitiga, 5 segi 4, dan yang terakhir ada 5 segi 5. Yuk kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu luas permukaan kubus dan balok. Nah, di situ ada jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Jumlah luas persegi pada kubus ABCD EFGH disebut luas permukaan ABCD EFGH. Dan jika panjang rusuk kubus adalah A satuan dan L adalah luas permukaan kubus, maka rumusnya L sama dengan 6 kali A kuadrat. Sedangkan jika panjang rusuk balok sama dengan P, lebar sama dengan L kecil, tinggi sama dengan T kecil, dan luas permukaan balok sama dengan L, maka L sama dengan 2 dalam kurung BL plus BT plus LT. Kita lanjut ke contoh soal. Hitunglah luas permukaan kubus jika panjang rusuknya adalah 3 cm, B 6 cm, C 1,5 meter. Oke, langsung kita jawab. Yang pertama, rumusnya apa tadi? L sama dengan 6 kali A kuadrat. 6 dikalikan rusuknya 3 kuadrat, kemudian 6 dikalikan 3 kuadrat berapa? 9, dan hasilnya 54 cm. Kemudian yang B, L sama dengan 6 kali A kuadrat, 6 dikali 6 kuadrat, 6 kuadrat berapa? 36, jadi 6 kali 36 hasilnya 216 cm. Kita lanjut ke yang C, 1,5 meter. L sama dengan 6 kali 1,5 kuadrat, 1,5 kuadrat berapa? 2,25 dikalikan 6, hasilnya 13,5 meter. Kita lanjut ke yang soal kedua. Bidang alas sebuah balok berbentuk persegi dengan panjang rusuk alas adalah 12 cm dan tinggi 15 cm. Maka hitunglah luas permukaan balok. L sama dengan 2BL plus BT plus LT. 2 dikalikan 2 dalam kurung 12 kali 12 ditambah 12 kali 15 ditambah 12 kali 15. Nah, 2 kali dalam kurung 144 ditambah 180 ditambahkan dengan 180. Hasilnya 2 kali 504. Nah, berapa 2 kali 504? Yaitu 1008 cm persegi. Kita lanjut yang B, luas permukaan prisma. Nah, di situ ada jaring-jaring prisma segitiga, prisma segi 4, dan prisma segi 5. Yuk, kita lanjut lagi, tetap semangat nak belajarnya. Oke, lanjut ke rumus. Jika luas permukaan prisma adalah L, maka L sama dengan 2 dikalikan luas alas ditambahkan dalam kurung keliling alas dikalikan tinggi prisma. Nah, untuk mencari volume prisma, rumusnya yaitu V sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Yuk kita lanjut ke contoh soal. Suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk bola ketupat dengan ukuran diagonalnya adalah 24 cm dan 10 cm. Jika tinggi prisma tersebut adalah 15 cm, maka tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, yuk kita jawab bersama-sama nak.
Nah, diketahui diagonalnya adalah 24 dan 10 cm. Nah, jika tinggi prismanya adalah 15, maka pertanyaannya tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, luas alas sama dengan setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Nah, setengah dikalikan diagonal satunya berapa tadi? 24, diagonal 2 nya berapa? 10 cm, hasilnya 120. Nah, kemudian mencari panjang sisi alas, yaitu setengah diagonal 1 kuadrat ditambah setengah diagonal 2. Nah, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat berapa? 144 ditambah 5 kuadrat yaitu 25. Nah, 144 ditambah 25 hasilnya 169 akar, berarti berapa? 13 cm. Nah, kemudian mencari keliling alas. 4 dikalikan S. 4 dikalikan berapa? S-nya 13 cm. Keliling alas sama dengan 52. Nah, jadi sudah ketemu luas alas, panjang sisi, keliling alas. Nah, kita menentukan luas permukaan prisma. Nah, rumusnya 2 kali L alas ditambah keliling alas dikalikan T. Oke, 2 dikali 120 cm ditambah 52 cm dikalikan 15 cm. 15 cm dari mana? Tinggi prisma yang di atas. Coba dilihat lagi diketahuinya. Nah, kemudian 2 kali 120 itu 240 ditambah 52 dikali 15 itu 780. Nah, hasil dari 780 ditambah 240 yaitu 1020. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk trapesium dengan ukuran panjang sisi-sisi sejajarnya 4 cm dan 8 cm, serta tinggi trapesium adalah 10 cm. Jika tinggi prisma adalah 20 cm, maka tentukan volume prisma segi 4 tersebut. Yuk kita jawab bersama-sama, nak. Diketahui A-nya 4 cm, B-nya 8 cm, tingginya 10. Nah, luas alas kita menghitung rumusnya setengah dikalikan A plus B dikali T. Setengah dikalikan A-nya berapa? 4, B-nya 8, tingginya berapa? 10 cm. Nah, setengah dikalikan 4 ditambah 8 dikalikan 10 hasilnya 60 cm. Nah, untuk mencari volume prisma segi 4, rumusnya luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya sudah diketahui, nak, 60. Jadi tingginya berapa? Tinggi prismanya yang diketahui berapa? 20 cm. Nah, jadi 60 dikalikan 20 berapa? 1200. Oke, kita lanjut ke C, luas permukaan limas. Yang pertama ada 5 segitiga, yang kedua ada 5 segi 4, dan yang terakhir ada 5 segi 5. Kita lanjut ke rumus dalam menghitung luas atau luas permukaan limas. Rumus yang digunakan adalah luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambahkan jumlah luas seluruh sisi tegak. Artinya, jika alas dari limas adalah segitiga, maka kita harus menghitung alasnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus setengah dikalikan alas dikalikan dengan tingginya. Dan jika alasnya adalah persegi, maka rumus yang kita gunakan adalah sisi kali sisi atau panjang kali lebar. Sedangkan untuk setiap sisi tegaknya yang akan berbentuk segitiga, maka kita akan menggunakan rumus N dikalikan setengah dikali A. N adalah jumlah sisi tegaknya. Nah, kemudian kita lanjut ke rumus volume 5 sama dengan sepertiga dikalikan luas alas dikalikan dengan tinggi. Yuk kita lanjut ke contoh soal supaya lebih paham lagi.
Tentukan volume 5 segitiga sisi dengan luas alas 50 cm persegi dengan tinggi limas 12 cm. Nah, diketahui luas alasnya berapa? 50 cm persegi, tinggi limasnya berapa? 12 cm. Nah, kita hitung volume limasnya. Rumusnya apa? Sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas, yaitu sepertiga dikali 50 dikali 12. Hasilnya adalah volume limas segitiga berapa? 200 cm kubik. Oke, terima kasih nak. Sekian pembelajaran dari ibu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.